nikmat yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita untuk melakukan amal ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita dianjurkan untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Alhamdulillah kau hadir majlis, ya Allah. Alhamdulillah kau baca Yasin. Alhamdulillah kau salat berjamaah. Alhamdulillah bisa menghidupkan waktu setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Nah, ini harus kita harus kita syukuri. Fatihanallah taqabbal shalah wa du'a wa yarham walidina wa walidikum amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in. Anallah yaj'aluna min ulama'il 'amilin al-muflihin fid darain wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah. Khususan ila ruh al-imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki wa usuli furu'in Allah tagashsham bir rahmal maghfirah yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah ala manawabihi salafuna salihun wa ala manawabihi masyayikhuna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bisri Nabi wa ali Nabi siri suratil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ittiqa'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al musannif al imam Al Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al Maliki fi kitabih Fathul Qarib Al Mujib ala tahdhib targhib wa tarhib ila angal. Berkata al imam Al Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib Al Mujib sampai daripada perkataannya at-targhibu fi syukur. Ini adalah anjuran agar kita senantiasa bersyukur. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Hendaklah kalian syukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan apabila kalian kepada Allah menyembah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, "Lain syakartum la azidannakum." Apabila kalian bersyukur maka aku tambahkan. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man ista'adza billah fa'idhu." Barang siapa yang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka pastilah Allah Subhanahu wa taala melindunginya. Wa man sa'alakum billah fa'atuh, dan barang siapa yang meminta sesuatu kepada Allah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa min istajara billah fa'ajiruh, dan siapa orang yang meminjam kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah taala pinjami. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh, dan siapa yang melakukan kebaikan, maka pasti Allah Subhanahu wa taala balas. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu hatta ta'lamu an qad kafa'tumuh. Apabila kalian tidak mampu untuk membalas perbuatan baik daripada orang lain, maka hendaklah kalian doakan orang tersebut hatta ta'lamu anna qad kafa'tumuh, sampai kalian mengetahui bahwasanya kalian sudah membalas jasa-jasa mereka. Nah, di sini Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, beliau menganjurkan kepada kita agar kita itu senantiasa bersyukur. Sebagaimana disebutkan tadi di dalam ayat Al-Quran, washkuru ni'matullah, hendaklah kita senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau kita nih menghamba beribadah kepada Allah, syukuri. Nah, nikmat tuh banyak lah, nikmat itu banyak, nikmat sehat, nikmat bisa berbicara, bisa memandang, banyak nikmat itu. Namun nikmat yang paling besar apa ya? Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nah, kita beriman lawan Allah Ta'ala, kita Islam, kemudian nikmat kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan. Ini nikmat yang paling besar. Jadilah nikmat itu kada mesti materi aja. Kalau bang ibaratnya nikmat itu materi yang nampak, bukan. Nikmat itu adalah, bahkan ulama mengatakan nikmat yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita untuk melakukan amal ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita dianjurkan untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Alhamdulillah kau hadir majlis, ya Allah. Alhamdulillah kau membaca Yasin. Alhamdulillah kau salat berjamaah. Alhamdulillah bisa menghidupkan waktu setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Nah, ini harus kita harus kita syukuri. Ini nikmat yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tidak ke sembarang orang. Ya kan? Kalau harta semua orang diberikan, sekalipun orang kafir. Kesehatan semua orang diberikan, sekalipun orang kafir. Ya kan? Materi semua Allah Subhanahu wa taala berikan, ya kan? Termasuk orang kafir. Tapi kalau nikmat bisa hadir di majelis, bisa membaca Al-Quran, membaca Yasin, salat berjamaah, berkumpul di majelis-majelis ilmu, ini tidak Allah Subhanahu wa taala berikan terkecuali kepada hamba-hambanya yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. May yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada seseorang mendapatkan keberuntungan, maka Allah Subhanahu wa taala gerakkan hamba tersebut untuk hadir di majelis ilmu. Nah, jadi harus kita syukuri lah. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hendaklah kalian syukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, in kuntum iyyahu ta'budun, apabila kita kepada Allah menyembah. Kalau kita menganggap Allah itu Tuhan kita, syukuri. Ini sebujurnya lah nikmat tuh banyak. Cuma yang kurang tuh kurang syukur. Nikmat banyak sebujurnya, cuma kita itu kurang bisa mensyukurinya, lalu terlihat kurang. Jadi bukan nikmatnya yang kurang, namun syukur kita yang kurang. Nah, kalau syukurnya pandai bersyukur, maka dia akan melihat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam dirinya itu sangatlah luar biasa. In ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha.
kalau kita menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kada bakal bisa menghitung. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, la in syakartum, kalau kalian bersyukur, la azidannakum, maka pasti ditambah oleh Allah. Jadi tatkala kita bersyukur maka nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu bertambah terus, ya kan? Bertambah. Makanya ya kalau cara bersyukur itu ada 3. Ulama mengatakan tamam syukur fi thalatha asya. Seseorang dapat dikatakan bersyukur apabila dia melakukan 3 perkara. Yang pertama, idza a'taqallah syai'an, apabila Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita, fatandur manil ladzi a'taq, maka hendaklah kita lihat siapa yang telah memberikan nikmat tersebut. Kita dapat nikmat ya Allah. Nah, cara kita bersyukur siapa? Kayak apa caranya? Ya, mengembalikan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku sehat, Allah taala yang menyehatkan. Aku bisa berjalan, Allah taala yang menjalankan. Aku hadir majlis, Allah taala yang mengawalkan. Nah, jadi idza a'taqallahu syai'an tandur manil ladzi a'taq. Cara kita bersyukur memandang siapa yang ampun nikmat. Siapa yang ampun nikmat, mau bersyukur. Ya mau ucap alhamdulillah. Alhamdulillah itu kalimat syukur tuh. Kalau kita membahas secara nahwu, alhamdulillah itu alif lamnya itu li istighraqil ifrad. Apa itu al istighraqil ifrad? Menenggelamkan semua sifat. Alhamdulillah artinya apa ya? Segala puji, sabaratan pujian lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mengucap alhamdulillah itu kada sembarang ucap, ya kan? Kada sembarang ucap alhamdulillah, kada sembarang ucap. Tapi mengembalikan semua yang kita rasa dan kita dapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bilanya orang mengetahui siapa yang sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengucap alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, merasa cukup. Kalaunya kita dapat rezeki tapi kita tidak merasa cukup dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, nah, itu bukan termasuk syukur. Di antara kita bersyukur merasa cukup, alhamdulillah cukup saja, ya kan, alhamdulillah pas saja. Nah, dan tanda orang merasa ridho lah dengan pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kadang menggurunung, tanda alamatnya nih, ada menggurunung. Ini ada orang yang kalau boleh dapat sedikit menggurunung, sedikitnya dapat ya. Buka nih lah toko dari jam 8 sampai sore. Dapat sedikit menggurunung. Nah, ini bakal bersyukur berarti. Kada pinandulan Tuhan. Kalau orang itu pinandulan Tuhan, antaradha bima a'taq. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, madama dzalika syai' ma'ak wa qutau fi jasadik la ta'sih. Selama nikmat tersebut ada di dalam diri kita, jangan sampai kita gunakan melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Nah, 3 lah cara kita bersyukur. 1, memandang siapa yang memberi nikmat. Yang kedua, merasa cukup atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah selama itu nikmat ada di dalam diri kita, jangan sampai kita melakukan kemaksiatan, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. 3 cara kita bersyukur.
antara dha bima a'tak ma dama dzalika syai'ak wa qutu fi jasadik la tasih. La in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur maka pastilah Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada nikmat kebanyakan orang tertipu dengan nikmat ini. Dikira balalawasan lah, ada nikmat yang kita miliki ini sifatnya sementara aja. Sehat sementara, beisian jabatan sementara, beisian pangkat sementara, ya kan? Nikmat yang kita miliki di dunia ini hanyalah sementara. Oleh karenanya, selama itu nikmat ada di dalam diri kita, maka hendaklah kita gunakan sebaik-baik mungkin. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat kebanyakan orang tertipu. Ada dua nikmat kebanyakan orang tertipu dengan dua nikmat ini. Apa itu? As-sihah wal faragh. Orangnya sehat dan waktu luang banyak aja, tapi kadang mau menggunakan waktu tersebut dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para aulia wa sholihin, mereka itu mengorbankan waktu mereka seluruhnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu para aulia wa sholihin. Innallaha la yarda 'anil abdi ya'kulul aklata aw yashrab asy-syurbata fayahmaduhu 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala sangat ridha kepada hamba yang makan suatu makanan dan minum suatu minuman, setelah makan dan minum mengucapkan alhamdulillah. Allah taala itu ridha bana. Ya, Allah Subhanahu wa taala ridha dengan orang yang seperti itu. Innallaha la yarda 'anil abdi ay ya'kulal aklata aw yashruba syurbata fayahmaduhu 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala sangat ridha kepada hambanya. Hamba yang seperti apa? Makan makanan, minum minuman, setelah selesai makan dan minum yahmaduhu 'alaiha. Kemudian dia mengembalikan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Mengucap alhamdulillah. Kalau lebih panjangnya alhamdulillah apa? At'amani wa saqani wa razaqani min haulin wala quwwah, ya lah. Lebih sempurnanya nih lah, dan minimalnya alhamdulillah. Bagus lagi. Bagus juga, ya lah. Nah, ini syukur lah. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'adza billah fa'idhuh." Siapa orang yang meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala lindungi. Nah, kalau kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu cara kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan. Man ista'adza billah fa'idzuh. Siapa yang meminta perlindungan kepada Allah, maka pasti Allah taala lindungi. Hanya bilanya kita mengaji, ya kalau lah itu a'udzubillah itu kada tinggal supaya kada diganggu oleh syaitan. Ketika kita sholat minta juga, ya kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ujar Imam Nawawi lah, a'udzubillah itu disunahkan ketika kita membaca Al-Fatihah, ya kan. Jadi kalau Al-Fatihah itu, a'udzubillah itu cuma dibaca ketika awal-awal membaca Al-Fatihah aja, kada setiap kali membaca Al-Fatihah di dalam sholat dianjurkan membaca
ta'awuz samatannya lah. Auzubillah itu kan ta'awuz artinya. Rakaat pertama ya Allah lah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, hanya baca Al-Fatihah. Rakaat kedua pulang bangun, Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, hanya Al-Fatihah. Rakaat ketiga, rakaat keempat min tujuan. Nah, sebagian ulama sebagian ulama mengatakan auzubillah itu cukup di awal sholat ketika membaca Al-Fatihah sahaja. Tapi Imam Nawawi beliau memilih pendapat a'udzubillah at-ta'awudz itu disunahkan setiap kali membaca Al-Fatihah. Surat pang kada, ya kan? Jadi Al-Fatihah aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, hanya baca Al-Fatihah. Wa man ista'adza billahi fa'idhuh, siapa orang yang minta perlindungan kepada Allah maka pasti Allah Ta'ala lindungi. Wa man sa'alakum billah fa'atuh, dan siapa orang yang meminta kepada Allah pasti Allah Ta'ala beri. Nah, Allah Ta'ala itu asal dipintai ya. Bahkan Allah Ta'ala itu suka dipintai lah. Allah Ta'ala itu suka dipintai. Beda lawan manusia kada suka dipintai. Sekali dipintai ya oke lah, bagus aja ya kalau lah. Nah, kedua kali dipintai, 3 kali dipintai, karancakan dipintai sarek, itu manusia. Tapi mohon Allah Subhanahu wa taala kada, Allah Subhanahu wa taala sangat suka apabila dipintai. Bahkan lah disebutkan di dalam sebuah hadis lah, hadis juai, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah ta'ala yaghdab alaih." Kalau kita tidak meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaghdab alaih. Allah Subhanahu wa taala itu jadi Nabi Muhammad marah. Nah, sebagaimana disebutkan dalam kitab An-Nasi'ud Diniyah, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Siapa orang yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah taala marah. Nah, di setiap hari itu kita ada rutinitas doa, ya kan? Paling kadang imbas sembahyang kita berdoa, ya kan? Banyak berdoa aja ya kan? Tanda orang itu hambanya Allah banyak berdoa. Tapi kalau orang itu tidak merasa sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, inya malas dan enggan untuk berdoa. Karena kan doa itu penghambaan diri. Doa itu ya kan? Seolah-olah tatkala seseorang berdoa itu inya mengaku bahwasanya dirinya ini lemah. Makanya dianjurkanlah ketika berdoa itu memuji-muji lawan Allah Ta'ala. Ya Allah pian kuasa ulun kada, ya Allah pian kuat ulun lemah, ya Allah pian maha pemberi, ya kah? Ya Allah pian maha pengampun. Nah bagus kita ya kalau kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi berdoa itu peribahasanya itulah kita bertawasul. Berdoa itu pasti kabul lah kalau sesuai caranya. Ad'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku pasti aku kabulkan. Ya. Berdoalah kepada aku pasti aku kabulkan. Doa itu pasti kabul kalau sesuai caranya. Apalagi tatkala kita berdoa itu kita bertawasul. Ya Allah dengan berkat Syekh Saman saumpamanya. Ya Allah dengan berkat Datuk Kelampayan, ya Allah dengan berkat Habib Basirih, ya Allah dengan apalagi berkat Nabi Muhammad. Allah yarham Guru Juhdi. Ujar Guru Juhdi adalah tatkala kita berdoa, Allah Ta'ala itu mendengar doa yang kita panjatkan. Namun tatkala kita berdoa, kemudian kita buat, ya Allah ulun berdoa dengan berkat Sayyidina Muhammad, dengan berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Oh itu Allah Subhanahu wa taala peribahasanya istilah benar mendengarkan. Cuma laisa kamisli syai'la, Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sesamaannya, tidak menyerupai sesuatu. Nah, malam yas'alillah taala yaghdab alaih. Allah Subhanahu wa taala ajar Nabi Muhammad bila tidak dipintai, apabila kita tidak berdoa, apabila kita tidak meminta kepada Allah, yaghdab alaih, beliau marah. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau mengatakan ma la yatlubi syai' la yu'tah.
Kalau kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa diberi? Wala tuqda hajah li sakit. Dan keperluan tidak bakal ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita berdiam. Ya kan? Bisian keperluan, besi kepentingan, tapi nya kada bergerak. Ya kan? La tuqda, tidak bakal diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, man sa'alakum billahi fa'atuh. Siapa yang meminta kepada Allah maka pasti Allah taala beri. Wa min istajara wa man istajara, dan barang siapa yang meminjam kepada Allah Subhanahu wa taala fa'ajiruh, maka pasti Allah taala injami. Ya kan, seberataan yang kita miliki ini pinjaman dari Allah. Mata ini pinjaman, karena ada satu saat diambil lah, diambil. Kada selawasan kau melihat bapandir kada selawasan, ya kan? Mendengar kada selawasan. Ngaran ampun orang pinjaman aja. Kita terima injam ampun Allah taala aja. Ngaran ma injam tulah dibolehkan yang baik kan. Kalau nyame injam dibolehkan rusak, masarek orangnya. Pian minjam kendaraan orang bagus, hanyar keluar dari dialer. Kemudian ada yang menginjam, sekali dibolehkan, sekalinya apa? Satangnya kada ada lagi, ya rusak sudah, sarek orang. Nah begitu juga kita sebagai mukmin, sebagai muslim. Jadi anggota tubuh kita ini semua pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala, dan suatu saat akan kita kembalikan kepada Allah. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Nah, jadi wa man istajar billah fa'ajruh wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Kalau ada orang yang berbuat baik lawan kita, balas. Ya kan? Ada orang berbuat baik kepada kita, balas. Ya paling kada ya kalau ucapan terima kasih. Ada orang yang berbuat baik lawan kita, kita balas. Cumalah ada yang kada setuju dengan ucapan kata-kata orang wayah ini. Aku aja bilangnya orang baik, baik juga, bilangnya orang jahat, jahat juga. Nah ini bukan akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad. Kalau akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad, berbuat baik kepada siapapun, sekalipun kepada orang yang jahat kepada beliau. Nah, jadi waman ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Apabila ada orang berbuat baik, balas dengan kebaikan. Fa ilam tajidu ma tukafi'u bihi. Apabila kita tidak mampu membalas jasa orang tersebut, fad'u lahu hatta ta'lamu an qad kafa'tumuh. Maka hendaklah kita doakan dia sampai engkau tahu bahwasanya jasamu sudah terbalas. Nah, misalnya kita ya Allah lah, ada orang berbuat baik lawan kita kada tahu, ya kan? Orang berbuat baik lawan kita kada tahu siapa ini, kenal kada, terdapat kada suha lagi. Nah, kayak apa cara membalasnya? Sampai-sampai Nabi Muhammad menganjurkanlah membalas itu sampai seitunya loh. Ada orang berbuat baik, waman ilaikum ma'rufan fakafi'uh, fa illam yajidu fatukafi'uh bihi fad'u lahu hatta ta'lamu an qad kafa'tumuh. Apabila kita tidak mampu menerima atau membalas, apabila kita tidak mampu membalas kebaikan seseorang tersebut, maka hendaklah kita doakan yang baik-baik sampai engkau yakin bahwasanya jasa atau bantuan kebaikan sudah engkau balas. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa lafdhu lahu wa Ahmad wa Ibn Hibban wal Hakim wa qala sahihun ala syartiha. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sunya ilaihi ma'ruf faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan
Faqad ablaga fi tsana alaih. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan gharibun wa Nasa'i wa Ibnu Hibban. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala, ujar Usamah bin Zaid, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man suni'a ilahi ma'ruf, apabila ada orang yang melakukan kebaikan, faqala li fa'ilihi, maka hendaklah engkau ucapkan, ada orang berbuat baik lawan kita, ucapkan apa ucapannya? Jazakallahu khairan. Ya, bahasa kitanya terima kasih ya lah. Jazakallahu khairan ini bahasa Arab, mun bahasa kitanya terima kasih ya. Nah, ini adab lah, adab Nabi Muhammad. Ada orang berbuat baik, berterima kasih. Faqad ablaga fi tsana alaih. Di dalam kalimat tersebut terdapat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan gharibun wa Nasa'i wa Ibnu Hibban. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullah man lam yushkirin nas. Tidak mungkin seseorang tersebut bisa berterima kasih dengan Allah kalau dengan makhluknya Allah saja dia tidak pandai berterima kasih. Nah, kalau kita nih lah kada pandai berterima kasih lawan manusia, apalagi lawan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang nampak aja kada berterima kasih, apalagi lawan Allah Subhanahu wa taala. La yashkurullah man lam yashkurin nas. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dikatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak pandai berterima kasih kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Syukur. Syukur ini di antara akhlak ya. Di antara akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau ini pandai bersyukur. Nah, tatkala Nabi Muhammad beliau salat, tatkala beliau salat kemudian ditegur oleh istri beliau, ya wahai Nabi Muhammad, kenapa engkau salat padahal engkau sudah mendapatkan keberuntungan, jaminan dapat surga sudah. Ujar Nabi Muhammad apa? Afala an akuna abdan syakura. Kada boleh kamu bersyukur jasidin. Nah, aku bersyukur dengan cara melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara aku bersyukur jasidin. Nah, syukurlah. Rawahu Tirmidzi wa qala sahihun wa Abu Dawud wa Ahmad wa Ibnu Hibban. At-tarhibu min dzulmil muslimin. At-tarhibu min dzulmil muslimin wa sukhriyah bihim wa isyidhan bihim wa ihtiqarihim wa la'anahum wa ta'ni fi insabihim. Qala Allah Ta'ala, ini adalah ancaman menzalimi orang Islam. Nah, kada boleh lah zalim lawan orang itu, kada boleh. Ancaman zalim terhadap orang, wa sukhriya bihim, olo-olo, mulut-ulut bahasa kita Banjarnya, wa su'idzan, sangka jahat, wa ihtiqaruhum wa la'nihim, dan menghinakan mereka dan menyambati mereka, wa ta'ni fi ansabihim, dan bab membicarakan tentang menyumpahi nasab-nasab mereka atau leluhur mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Jangan sampai kalian mengira Allah Subhanahu wa taala itu lupa amma ya'malul zalimun, dengan apa yang telah dikerjakan orang-orang yang zalim. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, malidz zalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Mudah-mudahan apa yang dibaca ada manfaat dan ada barakahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita di dalam melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala ma nawabi salafun salih la hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.